Undang-Undang Desa, Kemandirian dan Ketergantungan. Bayangkan, sejak tahun 2015, pemerintah Indonesia telah mengucurkan lebih dari 500 triliun rupiah ke desa-desa di seluruh penjuru negeri dia. 500 triliun rupiah. Dana sebesar itu digelontorkan lewat skema dana desa dengan satu harapan besar, agar desa menjadi mandiri, kuat secara ekonomi, dan tidak lagi hanya jadi penonton dalam pembangunan nasional. Tapi, pertanyaannya sekarang, sudahkah desa benar-benar mandiri? Ataukah justru kini semakin tergantung pada anggaran pemerintah pusat? Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 memang menjadi tonggak sejarah penting. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, desa diberi kewenangan penuh untuk mengelola anggarannya sendiri, tapi sayangnya, data dari BPS tahun 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 71% desa di Indonesia belum memiliki sumber pendapatan asli desa yang memadai. Artinya, kalau aliran dana desa dihentikan besok, ratusan ribu desa bisa kelimpungan bahkan lumpuh total. Masalahnya bukan cuma soal angka, tapi juga soal kesiapan. Banyak aparatur desa masih belum memiliki kompetensi dasar dalam mengelola keuangan, membuat laporan pertanggungjawaban, atau menyusun program pemberdayaan yang tepat sasaran. Beberapa masih menggantungkan penyusunan RKPDS kepada konsultan luar. Bahkan dalam musyawarah desa, warga yang hadir kadang hanya segelintir. Apa artinya ini? Demokrasi desa yang semestinya partisipatif justru terjebak dalam formalitas tahunan. Padahal semua regulasi sudah tersedia, ada Undang-Undang Desa, Peraturan Menteri Keuangan, Permendagri, bahkan BPKP sudah rutin memberikan pelatihan dan asistensi. Tapi, mengapa capaian kemandirian masih jalan di tempat? Apakah kita terlalu fokus pada pencairan anggaran dan melupakan proses pemberdayaan? Namun, di tengah semua kegelisahan itu, masih ada harapan. Di beberapa daerah, ada BUMDes yang sukses mengelola unit usaha, menghasilkan jutaan rupiah per bulan. Ada kepala desa muda yang berani berinovasi, menggandeng kampus, komunitas, dan investor lokal. Di sana, Undang-Undang Desa bukan sekadar teks hukum, ia hidup, berdenyut bersama semangat perubahan. Inilah saatnya kita semua membuka mata. Dana desa bukan hadiah, bukan pula alat ketergantungan. Dana desa adalah alat perjuangan yang hanya akan berhasil jika dipakai untuk membangun kapasitas, kemandirian ekonomi, dan budaya gotong royong. Jadi, kalau kamu peduli pada masa depan desa-desa di Indonesia, bantu sebarkan cerita ini, tak kepala desa, camat, dan siapapun yang punya tanggung jawab terhadap anggaran publik. Desa yang kuat akan menjadi fondasi Indonesia yang kokoh.